Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan ibadah CMC Gisnosko pada siang hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa merubah kehidupan manusia dari yang meraba-raba keselamatan menemukannya di dalam Kristus, dari yang tidak mengerti kehidupan di dunia ini bisa dapat solusi hanya dengan firman-Mu saja. Segala aspek kehidupan apa saja Tuhan Yesus bisa lepaskan. Dan sebentar nanti pada waktu pembawaan firman Tuhan, hamba-Mu berikanlah urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya apa yang diberitakan hanya kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Hari ini brosur disebar spesial kebaktian kebangunan rohani. Ya, jadi bukan ibadah biasa, kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi. Jadi nanti setelah hambanya berkhotbah ada altar call, saudara maju ke depan dengan iman saudara ya. Saya kasih contoh iman itu yang gimana? Next ayat keselamatan dulu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Kristus, satu pakar teologi berbicara sama saya tentang keselamatan itu bukan saja mati masuk surga, tapi keselamatan seluruh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Pada waktu badai, ada kesaksian orang naik pesawat terbang, badai besar, ibu-ibu berdoa, Tuhan Yesus berhentikanlah badai ini. Berhenti saudara, sehingga pilotnya tenang lagi. Ada seorang pengusaha ternak babi, maaf bicara, sakit saudara, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya pemiliknya bawa pendeta, doain. Dalam nama Yesus, sembuh. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi keselamatan di bawah kolong langit tidak ada lain selain Yesus Kristus. Dokter bisa cek sakit jantung, itu real, nyata saudara. Betul saudara, dicek jantung atau kanker stadium 4, vonis 6 bulan lagi meninggal. Tapi jangan takut, ada satu otoritas di atas dokter, firman Tuhan. Bagi Allah bisa sembuh, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Mas. Ya, itulah kehebatan dari firman Tuhan saudara. Itulah kehebatan dari orang Kristen, anak-anak Tuhan. Enggak usah takut, biarin dokter vonis, tapi firman di atasnya, kebenaran absolut di atasnya, sakit penyakit. Amin. Nanti saya akan tayangkan seorang perwira Kapernaum, dia hanya bicara iman. Saudara. Jadi pada saudara nanti altar call maju, iman tanpa perbuatan nggak bisa sembuh saudara. Jadi saudara harus yakin bahwa setelah didoakan oleh pendeta Guntur, saudara yakin saya sembuh. Itu namanya iman berikut tindakan. Iman tanpa tindakan omong kosong, ya. Jadi saya tayangkan, silakan. Gaius, ayo ke sini. Barang-barang. Iya, sedikit semuanya seperti jurusan ketiga. Apakah ini terlalu berat di bawah? Proyektor Gaius. Tuan. Pelayanku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Sudah lama sekali dia sakit dan sekarang dia hampir mati. Bawa aku padanya. Tuan. Kamu sebut dia Tuan? Aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Dan aku tahu engkau tidak akan nyaman sebagai Yahudi di rumah Romawi. Katakan saja sepatah kata, maka pelayanku akan sembuh. Tidak layak. Sebenarnya dia adalah anakku. Aku sangat malu. Mestinya aku tidak meminta kepadamu. Tapi aku tahu engkau bisa. Guru, tidak kusangka akan bilang begini, tapi
Dia layak untuk engkau tolong. Dia mengasihi bangsa kita. Dia membantu kita. Aku tahu. Tidak perlu repot-repot, Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan dia dari jauh hanya dengan sepatah kata. Di bawahku ada prajurit. Jika aku bilang pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi aku bilang datang, maka dia datang. Apapun yang engkau perintahkan untuk dunia ini pasti akan terjadi. Aku tahu itu. Ini juga. Berdirilah. Apa? Berdiri. Kalian dengar dia? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku ditolak di kota asalku dan diancam pemuka agama dari bangsaku sendiri. Tapi orang ini dari bangsa lain melihat dan lebih percaya pada perbuatanku dibanding orang lain yang aku temui. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Terima kasih. Terima kasih. Kamu membuatku senang melihat iman seperti ini. Gaius, kamu tidak bakal percaya. Aku percaya. Oh, tunggu, apa? Apa? Aku sudah tahu. Ayah, lihat. Shalom. Apa? Teman ayah bilang begitu, artinya damai, berkat seutuhnya. Begitu. Kamu sudah sembuh, nah. Shalom. Shalom, 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 Ulangi 2 kali. shalom, shalom. Bagus. Bagus. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan
Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita minta sesuatu yang spesial dari biasanya. Dibutuhkan orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Bukannya sekedar datang ke gereja dan engkau datang ke gereja sibuk dengan handphonemu di tempat ini. Kamu kesini untuk dengar firman, bukan lihat handphonemu. Apalagi lihat hal yang gak penting. Meski fokus ke saya, matiin handphonemu itu. Amin. Kalau kekristenan kita ini nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, nggak pingin Tuhan, kamu datang ke gerejanya sekedar ke gereja, nggak pingin sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Karena banyak orang datang ke gereja kan motivasinya lain-lain. Pingin diberkati, pingin disembuhkan, pingin punya kenalan, pingin dapat jodoh. Yang oma-oma ini gak usah mikirin jodoh nih, mikirin Tuhan saja ini. Harusnya mempersiapkan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Ini yang muda-muda ini harusnya kamu dedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Perjalananmu sama Tuhan masih panjang. Dan kau harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena banyak orang Kristen datang ke gereja hanya sekedar ke gereja, gak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Bertahun-tahun hidupnya seperti itu dan gak pernah mengalami perubahan apa-apa. Bahkan bikin trouble, bikin masalah. Di rumah bikin keributan, sama tetangga berantem, sama suami eker-ekeran, saling gigit, saling telan. Di gereja bikin masalah, bahkan di gereja tidur malah. Harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, lebih dari apapun juga. Selama saya ngomong, Bapak Ibu mesti fokus sama saya. Meski agak shock dengerin khotbah saya kan, ini pendetanya agak galak ya. Di Matius 6 Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Apapun yang Bapak Ibu butuhkan, apapun yang kamu butuhkan, itu sumbernya dari segala sumber adalah Tuhan. Bukan pendeta, bukan gereja. Tuhan yang menjadi sumbermu. Yang jadi masalahnya, banyak orang pakai kekuatannya sendiri merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup. Ternyata hidupnya bikin trouble di mana-mana. Hari ini kalau engkau gak memiliki kerinduan dan kelaparan sama Tuhan, pulang ke gereja tetap kelakuanmu tetap sama. Tapi kalau engkau hari ini pingin Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin kenal Tuhan, pingin ngalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu, hidupmu akan diubahkan. Tidak akan pernah sama lagi. Ini jam-jam gawat, ini jam-jam setelah makan siang ini kalau nggak fokus tidur kamu di sini. Senggol dulu kanan kiri, bangun kamu. Ngapain tidur di sini? Tak sewain hotel nanti kamu bisa tidur di hotel nanti. Enjoy dulu ya. Kita mau jalan sama Tuhan kok. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya. Tapi dibutuhkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Rasa haus pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan. Makanya saya bilang kamu jadi orang Kristen bertahun-tahun ke gereja, tapi kalau kamu gak memiliki rasa haus dan lapar, pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan. Lihat bertahun-tahun nanti, sampai masamu tua, rambutmu putih semua, matamu berubah jadi biru, tidak akan pernah jadi apa-apa. Hari ini,
Dibutuhkan orang yang haus dan lapar pingin Tuhan. Kitab Wahyu katakan seperti ini, Wahyu pasal yang ketiga, 15 dan 16. Perhatikan baik-baik. Aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti Tuhan lihat loh pekerjaanmu loh. Jadi aser, jadi singer, jadi multimedia, jadi ibu rumah tangga, jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, apapun lah namanya. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan itu. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan. Dia lihat. Tapi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tanpa kita memiliki cinta dan mengasihi Tuhan, sia-sia belaka. Hanya rutinitas agamawi, karena banyak orang datang ke gerejanya melakukan rutinitas agamawi. Duduk di gereja dengerin pendeta sambil liar-liar ngantuk. Karena saya lihat beberapa orang sedang tidur pulas dalam hadirat Tuhan. Tapi gak memiliki cinta yang berkobar-kobar. Ini yang sudah menikah tahu kok artinya cinta itu apa? Yang udah menikah siapa ini? Ini rata-rata oma-oma ini udah nikah belum ini? Atau masih single ini? Ini orang yang pernah jatuh cinta tahu rasanya cinta seperti apa. Betul nggak Pak? Multimedia. Berdegup kencang, bergetar, berdebar-debar. Maunya deket terus kan? Orang ngaku cinta Tuhan di gereja angkat tangan, tapi hari biasa nggak pernah memberi hatimu sama Tuhan. Doamu 3 kali sehari. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Terus dipikir kamu cinta Tuhan, palsu cintamu. Orang yang cinta itu, betul Pak multimedia ya. Udah nikah kan? Kalau istrimu kamu cuekin apa yang terjadi? Jangan sampai dilempar wajan, betul apa enggak? Sehari dicuekin istri bisa komplain itu. Kadang perlu diajak ngopi, Starbucks, makan, bakmi dan lain sebagainya. Didengerin ngomongnya. Karena kita mencintai dan mengasihi pasangan hidup kita. Jadi masalahnya kamu datang ke gereja engkau Tuhan. I just want to praise you. Kamu bilang Tuhan I love you, I love you, I love you. Tapi hari biasa kamu cuek dengan Tuhan. Enggak peduli dengan Tuhan. Doanya pun kalau kamu butuh sesuatu kok sama Tuhan. Tanpa memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun. Cintamu tuh palsu dan bohong loh. Ini oma-oma yang sudah menikah nih tahu bagaimana dicintai pasanganmu kan? Pasanganmu pernah mencintai kan? Gak nyiksa kan? Loh oma. Pasanganmu baik semua kan? Mencintai gak kasar kan? Kalau pasanganmu gak peduli dengan kamu, itu rumah tangga isinya manifestasi dari pekerjaan neraka loh. Horor semua atmosfernya. Serem semua. Tapi ketika pasangan suami istri mesra, kamu bisa menikmati surga di muka bumi. Karena saling cinta, saling mengerti, saling memberi hidup dan memberi hati. Kekristenanmu juga sama dengan Tuhan. Kamu gak mencintai Tuhan, kamu gak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu, kita be honest katakan, melakukan setiap firman. Lihat sendiri dalam dirimu, kamu udah lakukan firman apa enggak? Lihat kelakuanmu seperti apa di hadapan Tuhan. Hidupmu benar, mulutmu jahat apa enggak? Kalau mulut jahat bertobat itu. Terus kamu bilang cinta Tuhan, dari manifestasi tindakanmu, perbuatanmu, kelakuanmu tidak mencerminkan cinta Tuhan. Palsu dan bohong. Seorang suami yang mencintai istrinya, dia mengasihi, dia lakukan yang terbaik untuk istrinya. Dia kerja yang terbaik. Dia perlakukan istrinya seperti putri. Disayangi, dicukupin semua kebutuhannya. Bahkan dia suami yang sayang sama istrinya, gak mau ngomong kasar dengan istrinya.
Sekalipun istrinya kadang bawel, cerewet. Nih, oma-oma nggak boleh cerewet tuh ya. Semakin tua karaktermu harus seperti Kristus, nggak boleh cerewet, nggak boleh bawel, nggak boleh tukang gosip ya. Harusnya semakin tua semakin urapan, semakin penuh hikmat dan pengertian. Bayangin kalau suami itu kasar dengan istrinya merasa disayang nggak? Bahkan kalau bisa doain suami cepat mati. Ada beberapa orang karena suaminya terlalu jahat dengan dia. Saya konselingin banyak sekali orang, hampir tiap hari konselingin orang. Ada orang-orang yang suaminya kasar sekali, ketus galaknya bukan main. Sampai dia menyerah sama saya, Pak boleh nggak saya doain suami saya meninggal? Saya bilang jangan, kasihi. Itu bagian dari pilihanmu, engkau harus cintai seumur hidupmu. Saya bilang cintai. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kamu gak memberi waktu sama Tuhan. Kelakuanmu buruk, sikapmu jelek. Nyembah Tuhan gak pernah. Ini kemarin saya bilang, kalau Bapak Ibu di sini gak pernah nyembah Tuhan di rumah, jangan pernah di gereja kamu bisa nyembah Tuhan. Penyembahanmu palsu. Amin. Mulai tersinggung? Bagus kalau tersinggung. Artinya firman ini kena sampai kedalaman batin. Nggak bisa kita nyembah di mimbar sini. Nggak bisa kita nyembah di gereja. Kalau di rumah, engkau nggak pernah nyembah Tuhan. Terus kamu di gereja bilang I love you. Palsu cintamu. Hari ini perlu bertobat dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Ketika engkau, Bapak Ibu kan semua punya kebutuhan masing-masing ya. Kamu punya kebutuhan banyak nih, kelihatan dari wajahmu. Butuh diberkati dan diurapin Tuhan tentunya. Yang di sini-sini, engkau mesti kenalin Tuhan dan cintai Tuhan. Dari situ engkau akan temukan segala sesuatu dalam hidup. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. I just want to praise you. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. And lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name on high. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, jangan fokus sama saya. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy, and I exalt your holy name on high. Mulia, mulia.
atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak yang akan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Pakai roboko sekenemebe, enar roboko semenemebe kenemebe. Oh mulianya hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Nikmati
sama Tuhan saya mau berdoa. Tutup matamu. Hormatin Tuhan dalam ruangan ini. Breathe upon me. Jesus name akurabaka shekene mekura. Makiroboko shekena mampekura mata. Nikmati kuasa Tuhan itu. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Angkat tanganmu dan nikmati hadirat itu. Ikoroboko samenomoka pakariboko tapakanamana. Haleluya. Ada orang-orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Haleluya. Ekoboko samenomoka. Haleluya. Jesus, bergerak dalam kuasa-Mu. Hinamoku rapaka shekena mata bakar. Aku berdoa ada urapan kuasa Tuhan yang turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan. Arabaka shekena makiruboko shaniminduku. Jesus. Nikmati kuasa itu sedang turun. Makirobogo sekunomo kapakan naramata baka ikan narabasi. Jesus. Hallelujah.
Kegelapan yang sedang bergerak dalam ruangan ini. Yang baju itu. Iya. Iya. Angkat, angkat. Agak salah. Agak salah. Tutup matamu. Tuhan sedang buat sesuatu yang ajaib ya. Sekarang. Now. Jesus. Huh. Akeroboko shakenomoka pekora. Bu, saya mau doain ibu ya. Ibu. Agak memang. Ibu. Ya. Sama yang kemarin mana? Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya.
Hari ini kita berikan hati kita sama Tuhan. Soft. Sekarang lihat saya. Sampai kerinduan dan kelaparanmu sama Tuhan akan menentukan suatu hari engkau akan jadi apa. Kalau enggak memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, pingin Tuhan lebih dari apapun, hidupmu dari tahun ke tahun akan tetap sama. Kalian sekolah Alkitab ya? Iya. Beri waktumu lebih banyak di dalam hadirat Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Sejak saat itu saya dedikasikan waktu saya lebih banyak di kaki Tuhan, nyembah Tuhan. Berjam-jam di dalam hadiratnya. Dari tahun 98, orang kenal saya tahun 2021. Sepanjang perjalanan itu diremukkan Tuhan, dibentuk Tuhan. Makanya saya bilang, kalau kita pingin kenal Tuhan, karena di sini hanya sekedar datang ibadah, kebanyakan hanya sekedar datang ibadah dan pelongo-pelongo nggak ngerti apa-apa, tolek kanan, tolek kiri gitu. Kalian mesti cari Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari apapun. Kalau engkau hanya sekedar biasa datang ibadah dan hanya jadi penonton, tidak heran hidupmu dari tahun ke tahun tetap sama. Yang tetap sama dan tidak berubah itu Yesus, kita yang harus berubah. Katakan amin. Tidak heran orang bertahun-tahun jadi orang Kristen, makan di gereja, tua di gereja, tidak pernah jadi apa-apa. Kenapa hidupnya seperti itu terus? Padahal perjalanan kita bersama Tuhan itu step by step berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, dari pengaruh satu pada pengaruh yang lain. Dibawa level ke kehidupan yang berbeda. Dimulainya dengan rasa hausmu dan laparmu akan Tuhan. Ini penting ini, karena hari ini banyak orang hanya jalanin rutinitas agamawinya sebagai orang Kristen. Kalau minggu saya mesti ke gereja, tapi setiap hari kelakuannya, sikap dan perbuatannya tidak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan hidupnya jadi batu sandungan. Kalau hari ini kau berikan hatimu sepenuhnya, kau akan melihat sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Coba sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang kelima. Kasih minum dulu, kasih aqua dulu Bapak Ibu. Ada aqua enggak? Nah, ini kasih minum Bapak Ibu. Bapak yang di ujung. Di sana. Karena tadi banyak nyembah Tuhan, jadi suaranya habis kelihatannya. Ini Bapaknya ini depannya. Ya. Hari ini dikasih aqua, besok semoga diberkatin perusahaan minuman. Kalau enggak dagang minuman, ya kan? Matius pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Kemana Yesus pergi itu selalu diikutin orang. Karena hidupnya menarik. Hidupnya jadi berkat. Kemanapun dia pergi, selalu diikutin orang. Ya, jadi masalahnya hidupmu hari ini menarik apa enggak? Yang suami tanya istrimu, hidupku menarik enggak? Yang orang tua tanya anakmu, hidupku menarik apa tidak? Tanya temanmu, hidupku menarik apa enggak? Kalau hidupmu isinya trouble, masalah, bikin ribut, bikin gegeran, berantem, saling gigit, saling telan, saling cakar, eker-ekeran, gak jelas, yang tersenyum ketemplak ya. Artinya, hari ini belum berubah, masih ada kasih karunia. Hidup kita kemanapun kita pergi, jadi berkat, memiliki pengaruh. Alkitab katakan, kemarin saya udah ngomong ya, jejak langkah kita itu meninggalkan lemak. Meninggalkan pengurapan. Apalagi yang hamba Tuhan. Jejak langkahmu akan memberkati banyak orang, mengubahkan banyak orang.
Orang di sekitarmu akan dilawat Tuhan dan dijamah Tuhan. Harus seperti itu. Yesus pergi kemanapun. Orang berbondong-bondong berdesak-desakan. Jadi jawaban. Hari ini bukankah kita semua sudah lahir baru? Roh Tuhan ada tinggal dalam hidupmu. Amin. Yakin ada Roh Kudus tinggal di dalam batinmu? Roh yang terlibat di dalam penciptaan di kitab Kejadian pasal yang pertama yang begitu powerful. Dia tinggal bersamamu, kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Harusnya dia yang ngontrol, harusnya dia yang mengendalikan sepenuhnya. Harusnya dia yang menuntun hidupmu kemanapun kau melangkah, kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan. Harusnya Roh Kudus yang menuntun. Tapi pada kenyataannya orang dipimpin oleh egonya. Dipimpin oleh amarahnya. Dipimpin oleh emosinya. Terus berharap hidupmu memiliki dampak. Sampai rambutmu warnanya merah semua, tidak akan mengalami apa-apa. Kecuali rambutnya dicat merah. It's okay. Harus mengalami perubahan. Dan harus takluk dan tunduk kepada firman sepenuhnya. Baru hidupmu memiliki dampak. Tambah umur, tambah hikmat. Katakan tambah umur, tambah hikmat. Tambah umur, tambah diberkati. Tambah diurapi. Tambah memiliki pengaruh. Saya berdoa orang-orang di tempat ini ya. Orang yang bersinggungan dengan hidupmu. Yang ngobrol dengan kamu, mereka dilawat Tuhan dan dijamah Tuhan. Diubahkan melalui hidup kita. Bukan kita malah dibenci orang. Bukan malah orang kesel dengan kita. Malas bergaul. Jangan deket-deket sama si A, si B, si C. Ngapain kalau deket-deket? Kamu nanti diutangin loh. Jangan dia nanti kamu digosip, diomongin tuh. Dia itu kerjanya pinjem gak mau balikin. Kalau orang kenal kita seperti itu kan artinya kita tidak jadi berkat malah jadi batu sandungan. Amin. Kita harus jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Kalau orang di sekitarmu tersandung dengan kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, tindakanmu, hari ini perlu berubah. Dengar firman ini yang akan mengubahkan, kata Bapak tadi. Hanya firman yang mengubahkan kita. Tapi masalahnya kita sering pingin ngubah orang lain seperti yang kita mau. Siapa yang pernah pingin merubah orang lain? Siapa yang pingin merubah pasangannya atau tetangganya atau suaminya atau istrinya? Dan ternyata malah nggak berubah, malah nyebelin kan? Kata orang Surabaya malah bencekno. Pernah ketemu kayak begitu? Akhirnya kita kesel sendiri, marah sendiri, nggak bisa tidur sendiri, besoknya migrain. Masuk angin dan lain-lain. Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Sampai matamu biru pun, orang yang ingin kamu rubah tidak berubah, malah nyebelin. Bagian kita adalah merubah yang di dalam diri kita ini. Diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tujuannya Tuhan panggil kita menjadi orang Kristen itu bukan untuk sekedar datang ibadah ke gereja. Bukan untuk lebih hebat dari orang lain, lebih keren dari orang lain, lebih kaya, lebih pinter, lebih segala-galanya. Bukan seperti itu. Tapi banyak orang ngejar seperti itu loh, pingin lebih hebat, lebih keren, lebih apapun lah namanya. Lebih nonjol dari orang lain. Kalau kamu ngejar, pengejarannya seperti itu kamu akan lelah dan capek. Kalau kamu lelah dan capek apa yang terjadi? Kamu kesel, gampang emosian, gampang marah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Katakan amin. Diberkati apa enggak ini? Coba batuk dulu. Ini orang-orang yang diberkati. Ambil lakuannya sendiri masing-masing ya. Minum. Yesus kemanapun dia pergi, banyak orang berbondong-bondong di dekatnya. Lihat, ada satu orang yang mengalami penderitaan yang parah sekali. Dia 25, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun divonis pendarahan dan itu pasti lemas, badannya kurus, duitnya habis semuanya. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Ia telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib. Udah ke rumah sakit ABCD EFG, ke dokter, ke sinse, alah kemanapun, minum herbal mungkin. Sehingga telah habis semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dengerin ibu yang ada benjolan tadi yang sebelah mana? Mana yang ada benjolan lehernya tadi? Mana orangnya? Lagi ke toilet tadi. Biarin aja, duduk aja. Ada yang sakit jantungnya tadi. Jangan minta kesembuhan sama saya. Kamu minta sama Tuhan. Makanya saya bilang kau harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Apalagi yang pendeta-pendeta, kamu gak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, kamu pelayanan nothing. Tidak akan mengubah apa-apa. Ini yang pelayanan, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik, kamu sekolah Alkitab, dengerin baik-baik. Pelayanan itu dilahirkan, bukan diciptakan. Dilahirkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Dikandung lewat proses permukaan, mati daging, pikul salib, sangkal diri. Baru Tuhan pelan-pelan akan percayakan dalam hidupmu. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Suatu hari engkau akan dibawa ke level yang berbeda. Kalau pelayanan kita ciptakan, pelayanan itu bikin masalah dan bikin trouble. Hidup kita pun juga bikin trouble di dalamnya. Perempuan ini udah ngalami persoalan. Nah, sakitnya apapun lah. Sakit, penderitaan. Ada yang doain pingin rumah, doain ya biar pekerjaanmu berhasil dan diberkati rumah ya. Altar call kesembuhan, altar call pingin rumah is oke lah. Katakan amin. Saya doain Bapak Ibu semuanya diberkatin Tuhan. Kalau engkau disertain Tuhan, Alkitab katakan, apa saja yang dikerjakan lewat tanganmu Tuhan bikin berhasil. Oma-oma, mungkin kamu masak pun enak, kamu bisa jual kok. Kamu didik anak-anakmu bisa diberkati. Tapi kalau oma mulutmu cerewet dan bawel, anakmu malah kepahitan, cucumu malah kepahitan sama kamu. Makanya mesti berubah, ini banyak hal yang dirubah. Yang pelayanan, yang para hamba Tuhan ini. Belajar dedikasikan hidupmu, mati terhadap diri sendiri. Pikul salib sangkal diri. Ujungnya suatu hari Tuhan akan bawa engkau dalam level pelayanan yang penuh pengurapan. Pelayanan yang mengubahkan. Hidupmu kemana pergi akan menjamah banyak orang. Amin. Kalau hari ini sudah bertahun-tahun tidak terjadi apa-apa dengan hidup kita, harusnya kita bertanya sama Tuhan, ada apa yang harus saya perbaiki? Ada apa yang harus saya ubahkan? Karena kehidupan orang Kristen itu ketika diubahkan, dia akan dipakai untuk mengubahkan orang lain. Kamu ketemu orang yang hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Karena ngomong firman, orang itu bisa dipulihkan, disembuhkan. Kalau Bapak Ibu ngerti ini, kamu orang yang penting, orang yang diurapin Tuhan, kemana kamu melangkah, Tuhan akan buat sesuatu melalui hidupmu. Dan orang akan diubahkan. Amin. Perempuan ini sudah gak ada pengharapan lagi. Tapi dia tahu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apalagi Bapak Ibu udah dengar Yesus kayak apapun juga. Udah banyak dikhotbahin. Berapa banyak firman yang Bapak Ibu dengar. Tiap hari Minggu beribadah kan. Kalau enggak bertobat 20 tahun, sekarang umurnya 50 tahun. Itu 30 tahun kali 52 minggu. Berapa itu? 30 kali 52 minggu itu berapa itu? Belum ikut ibadah Zoom. Belum ikut lihat YouTube Peter Guntur. Subscribe, jangan lupa like, comment, and share ya. Kamu akan dengar khotbah saya di sana. Jangan hanya sekedar TikTokan, cari TikToknya Peter Guntur, kamu dengar khotbah di sana. Sudah dengar banyak khotbah, dengar banyak. Apa yang pendeta ajarkan? Tapi hidupmu gak ngalamin apa-apa, itu perlu dipertanyakan. Hidup masih tetap buruk kelakuannya. Emosi yang ngontrol. Merasa, nih lo gua paling hebat. Nih lo gua paling keren. Nih gua paling pintar nih. Dan kamu merasa gak peduli Tuhan. Karena merasa paling pintar sendiri, ditegur marah, dinasihatin, ngamuk, disinggung sedikit, teriak histeris kayak orang kerasukan setan malahan.
Nggak ada di sini, di negara Konoha banyak tuh. Nyetir nggak pakai SIM. Saya lihat mukanya nih, yang nyetir nggak pakai SIM. Wow, taat semuanya. Nggak pernah terabas lampu merah. Nggak ada ya, kalian kok hening ini apa tertuduh semua ini? Kamu nyetir nggak pakai SIM. Kamu melanggar hukum yang ada di Indonesia, kamu bilang cinta Tuhan, palsu cintamu. Kamu mesti tunduk dengan hukum yang ada. Lewat jalur Transjakarta, nggak ada di sini kelihatannya. Lihat mukanya dari ujung ke ujung ini. Orang yang taat sama Tuhan semua ini. Kamu ngelawan hukum pemerintahan yang ada di Jakarta, kamu lewat jalur busway, jalur Transjakarta, kamu berdosa loh di hadapan Tuhan. Kamu bertobat. Apalagi orang di Indonesia sekarang lampu merah diterabas semua, terus kamu ikut-ikutan. Tanpa sadar kamu melukai hati Tuhan. Terus kamu pingin segala sesuatu. Dengerin baik-baik ya. Tuhan ada di dalam kamu. Namanya Roh Kudus. Yesus secara fisik ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Yang tinggal di dalam kita itu namanya Roh Kudus. Alkitab katakan di Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kamu melanggar firman, kamu berbuat dosa apapun namanya, kamu nyakitin hati Tuhan. Kamu melukai dan mendukakan Roh Kudus. Terus kamu datang ke gereja pengen diurapin Tuhan. Pengen dipakai Tuhan, pengen diberkatin Tuhan. Wong kamu sendiri buka celah untuk setan bisa gagahin hidupmu kok. Bagaimana mungkin Tuhan lakukan sesuatu? Do you mudeng or not ini? Ngerti nggak enggak? Diberkati apa enggak ini? Jadi ikut Tuhan itu ikut maunya, ikut caranya, ikut ritmenya, ikut peraturannya. Jangan jalan maumu sendiri. Hidup kerjanya nyakitin hati Tuhan dengan sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan yang ngawur semuanya. Terus kamu pengen diberkati, hari ini perlu berubah. Kalau hidupmu seperti itu. Amin. Belajar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Ini hati harus memiliki kerinduan dan kelaparan sama Tuhan lebih dari apapun. Kondisimu apapun hari ini ya. Stres, bingung, kacau. Sakit, penyakit. Tidak punya pengharapan. Saya pernah ngalami masa-masa gak punya pengharapan. Kita bangun bisnis bangkrut pernah. 5 tahun kita ngalami kesusahan. Dikejar-kejar bank, utangnya banyak. Tuhan pulihkan dan ternyata. Saya pernah ngalami sakit, kemarin saya udah bilang. Saya pernah ngalami sakit gak bisa jalan 11 hari. Karena ada penyumbatan di kepala saya. Karena saya hampir 15 tahun gak pernah tidur malam, tidurnya pagi terus. Tuhan pulihkan. Saya pernah ngalami di titik gak bisa ngapa-ngapain loh. Dan ternyata Tuhan mau hati saya. Katakan Tuhan mau hati saya. Tuhan gak tertarik dengan kekristenan saya. Kok susah nangkep ya kayaknya ya. Belum sarapan apa belum? Udah makan kayaknya, udah makan siang kan? Nanti beli di bawah ya, KFC banyak di bawah. Beli sendiri. Tuhan lebih tertarik isi yang di dalam hatimu. Dengerin, lihat sekarang, lihat saya, jangan lihat handphonemu. Orang sibuk handphone kayak orang penting aja ya. Suruh dengerin khotbah sibuk dengan handphone, habis pikir saya. Dengerin baik-baik. Bapak Ibu datang ke sini, Tuhan lebih tertarik kenapa kamu datang ke sini daripada kamu duduk di sini. Kamu ke sini tujuannya apa? Pengen kenal Tuhan, pengen ngeramein tempat ini, atau pengen cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kebanyakan kita ini lebih suka action, biar kelihatan rohani, biar kelihatan baik, biar kelihatan itu. Tuhan gak tertarik dengan semua apa yang kita lakukan dan kerjakan kok. Tuhan lebih tertarik dengan apa, kenapa kok kita melakukannya. Apa motivasi yang di dalam kita ini loh. Tuhan lebih tertarik itu. Makanya Tuhan mau beresin hatimu. Segala sesuatu yang tidak benar harus dibereskan di hadapan Tuhan. Baru kamu datang sama Tuhan, kamu akan mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Lihat perempuan ini. Dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Di tengah orang banyak itu ia mendekatin Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mendekatin Yesus, perhatikan baik-baik.
Kamu mendekatin ibadah itu bukan berarti kamu mendekatin Yesus loh. Karena banyak orang datang ibadah dengan punya motivasi yang macam-macam. Mendekatin Yesus artinya kamu memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu sama Tuhan. Katakan amin. Artinya engkau mati terhadap dirimu sendiri. Mati terhadap egomu, mati terhadap hawa nafsumu, mati terhadap kesombonganmu, mati terhadap keangkuhanmu. Didedikasikan sepenuhnya untuk Kristus. Alkitab pernah katakan, dan sampai hari ini dikatakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalam aku. Tapi kenyataannya hidup kita dipimpin oleh diri kita. Ego kita, kemauan kita, kehendak kita, emosi kita. Dan terus kita bilang begini, aku paling pintar, aku paling hebat. Padahal nothing di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita. Kadang kita ini kadang perlu dibenturkan dalam hal-hal yang rumit. Supaya kita sadar kita ini butuh Tuhan. Kadang merasa hebat kan, merasa pintar, merasa bisa segala sesuatu. Dan ternyata kita kerjakan ujungnya ketemu problem dan masalah. Baru ujungnya kita cari Tuhan kan. Kekacauan-kekacauan yang kita alami. Keruwetan-keruwetan yang kita alami terjadi dalam diri kita ini. Karena keputusan kita yang salah, kita jalan mau sendiri, bukan ngikutin Tuhan. Coba cek sendiri kekacauan, kegagalan, keruwetan dalam hidup kita, trouble dalam diri kita itu gara-garanya apa penyebabnya? Gara-gara apa? Keputusan kita yang salah. Betul apa enggak? Dan ujungnya kita tetap cari Tuhan kan? Udah buang tenaga, buang waktu, buang perasaan. Tetap toh ujungnya engkau cari Tuhan. Hari ini yang perlu cari dan kejar adalah Tuhan. Dengan kerinduan dan kelaparanmu engkau pingin kenal Tuhan. Dedikasikan waktumu sama Tuhan. Seperti perempuan ini dia pingin Tuhan lebih dari yang lain. Tidak heran dia sentuh ujung jubahnya. Seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu pingin ngalamin apa? Engkau perlu datang sama Yesus. Nyembah Yesus. Dengerin. Kamu yang pingin suatu hari, saya berdoa, umurmu berapa? 20 tahun. Ya. 25. Sebelahnya berapa? 22. Nanti kamu seumuran saya umur 47. Suatu hari kalau kamu mulai hari ini dedikasikan waktumu sama Tuhan. Doa minimal 3-4 jam sehari. Masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Saya lakukan bertahun-tahun. Tahu gak kenapa khotbah saya tajam? Saya udah lakukan apa yang orang lain mungkin gak lakukan. Kamu seumuran saya 47, kamu akan dipakai keliling dunia mungkin jadi berkat bagi dengan urapan yang double porsi. Tapi kalau hari ini kamu hanya datang ke gerejanya biasa saja, doa setengah jam, terus kamu berharap dipakai Tuhan. Sampai tua kamu gak akan ngalamin apa-apa. Dibutuhkan bayar harga untuk jadi hamba Tuhan. Dibutuhkan bayar harga untuk cari Tuhan. Mati terhadap dirimu sendiri. Mati terhadap ego dan hawa nafsu. Amin. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu akan mengalami Tuhan dalam pengurapan yang berbeda. Dalam otoritas yang berbeda. Saya kasih tahu kamu. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini anaknya orang sederhana di Malang. Saya udah sering saksikan setiap saya khotbah. Anaknya penjual pisang. Bukan siapa-siapa, tidak dikenal siapa-siapa. Saya ngalami Tuhan di Bali, di bawah didikan pendeta Elusai Franky Utana, di GBI Lembah Pujian. Belajar firman, mati daging, nyembah Tuhan, bertahun-tahun. Tuhan suruh saya ke Jakarta, tahun 98 setelah kerusuhan, pas kerusuhan itu. Gak ada yang saya kenal, saya kejar Tuhan. Saya cari Tuhan. Saya cintai Tuhan. Saya bayar harga. Istri saya tahu persis itu apa yang saya kerjakan dan lakukan sampai detik hari ini. Dari tahun 98, Tuhan angkat saya lewat proses permukaan step by step. Istri saya tahu ngalami rasanya sakit. Rasanya kekurangan. Rasanya difitnah orang. Rasanya belajar mati terhadap diri sendiri dan lain sebagainya.
Tuhan baru promosi tahun 2021. Semakin kamu mati terhadap dirimu sendiri, Tuhan akan cepat promosi. Kasih tepuk tangan dulu. Semakin kamu mati terhadap dirimu sendiri, apa yang terjadi? Tuhan akan angkat hidupmu. Semakin kamu ego, nothing. Tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan mau orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap hawa nafsu, mati terhadap keinginan, mati terhadap cita-cita, dan diserahkan sama Tuhan. Orang-orang yang dablek, yang ngeyel-ngeyel, orang yang keras-keras kepala ini, dengerin baik-baik ya. Nah, kamu keras kepala, kamu jadi orang yang egois. Kamu jadi orang yang sombong, kamu jadi orang yang belagu. Merasa bisa, merasa pinter, merasa mampu, merasa bisa segala-galanya. Nanti di ujung hidupmu kamu akan mengalami banyak penyesalan. Tuhan mau kita menikmatin semua yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian milik kita. Tuhan mau pakai hidupmu. Dan di ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kuncinya simple. Beri hati. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego. Mati terhadap hawa nafsu. Dan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Diberkati apa enggak ini? Banyak yang tersinggung semoga, tapi ini adalah hal yang saya mesti omongin. Kalau engkau ingin mujizat, dibutuhkan orang yang haus dan lapar seperti perempuan ini. Yang dipegang itu Yesus. Tadi waktu nyembah siapa yang ngalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Ada beberapa orang hanya pelongo-pelongo. Bahkan ada orang-orang yang malah tidur diajak nyembah. Karena kamu gak memiliki kerinduan dan kelaparan sama Tuhan. Karena merasa gak butuh Tuhan. Tapi orang yang memiliki kerinduan pingin Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup. Ada beberapa orang terima dan nangkep apa yang saya sampaikan. Ada beberapa orang malah tidur, beberapa orang cuek. Kamu tangkap sesuatu yang ilahi datangnya dari Tuhan, kau akan terima sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Amin. Saya melihat orang-orang di sini pulang akan diubahkan Tuhan ini. Tadi datang mungkin motivasinya macam-macam, pulang kok dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Yang kita butuhkan itu His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Seperti yang dialami oleh Saulus ketika ketemu hadirat Tuhan, dia pulang diubahkan. Sekalipun matanya buta 3 hari, dia diubahkan menjadi Paulus, jadi rasul penggantinya Yudas yang diurapin Tuhan. Dan dipercayakan nulis 3/4 kita perjanjian baru. Karena ngalami Tuhan, ngalami hadirat Tuhan. Tergantung hari ini kehausan dan kelaparanmu sama Tuhan. Seperti apa? Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Tutup matamu dan sembah Tuhan. Kau kusembah. Tuhan, Roh Kudus yang aku cintai, Roh Kudus yang aku kasihi, jamah orang-orang dalam ruangan ini Tuhan.
Sebab Engkaulah Tuhan yang mati atas sebab Engkaulah Kau ku sembah, aku berdoa dalam kuasa-Mu, dalam kemurahan-Mu, urapan turun dalam ruangan ini, memenuhi orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Memenuhi orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Urabaka shikina mautokuralama. Sama kunama bakar rabata. Tuhan, aku berdoa bagian-Mu Tuhan, bagian-Mu Tuhan, bagian-Mu Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan jamahan-Mu. Aku berdoa pengurapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ekor buku rabaka namaka, hipakuru buku tapaka nama sekini, ini rebeko tu buku arama tapaka. Nikmati hadirat dan fokus sama Tuhan saja. Sembah dalam hatimu. Bergerak dalam pengurapan-Mu sekarang Tuhan, aku berdoa jamah satu persatu. Dalam hadirat-Mu.
Semakin kuat pengurapannya itu. Seperti gelombang mengalir memenuhi ruangan ini. Mulai ngomong sama Tuhan. Minta sesuatu sama Tuhan. Apakah syukur namaku Rabuku tapakan Inarubuku syukur. Jesus, semakin kuat pengharapan. Terima kasih. Dalam kuasa-Mu yang ajaib, mengalir hadirat-Mu, Tuhan. Bergerak dalam pengurapan-Mu, Yesus, Kau disanjung, Yesus, Kau ditinggikan. Dalam kedahsyatan-Mu hari ini, Tuhan jamah, nikmati hadirat-Nya. Sini mini amore, sinamoso, sinamohu, dibigiri bien yalamu, shanamo, sikini mianamore. Ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan, nikmati itu. Ada kuasa Tuhan sedang turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mengalir kuasa-Mu, mengalir sesuatu yang ilahi turun dalam hadirat-Mu. Engkau disanjung. Angkat suaramu sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Hormati Tuhan, please. Engkau disanjung, Engkau dimuliakan. Nyanyikan mazmur dari hatimu. Binamu sini mianaramu, syanamu se, ingini miamu, binaramaha, syanaramu sini miamu. Nikmati kuasa itu. Kesembuhan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terima kasih, terima kasih.
kasih, terima kasih. Tuhan, lihat orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Nikmati kuasa itu turun mengalir. Nikmati kuasa itu mengalir. Terus hadiratnya semakin kuat. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jesus, Jesus. Is the Lamb. You are holy. Lihat saya. Yang sakit, orang-orang yang sakit tadi. Kamu meski memiliki kerinduan seperti perempuan tadi. Jadi ketika kita nyembah Tuhan, kamu hormati hadiratnya. Dia akan manifestasikan melalui penyembahan ini. Kehadirannya akan dimanifestasikan. Ketika hadirat Tuhan itu, minta apa yang kamu perlukan, kamu butuhkan. Dia akan menjamahmu. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang pribadinya Tuhan, kehadiran Tuhan. Tapi urapan berbicara tentang kuasanya Tuhan. Yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan. Ketika Tuhan manifestasi dalam ruangan ini, hadiratnya semakin tebal. Engkau akan merasakan sesuatu yang ilahi mengalir dalam hidup. Kuasanya turun. Tapi kalau engkau cuek saja, nggak peduli itu, bahkan kamu di sini nggak ngapa-ngapain hanya nonton, engkau nggak akan dapat sesuatu. Perempuan tadi pingin menjamah ujung jubahnya, dia mengalami kesembuhan. Karena memiliki kerinduan akan Tuhan.
Banyak orang, I just want to praise you. Banyak orang datang ke gereja gak pingin apa-apa. Pinginin sesuatu yang ilahi. Engkau akan terima sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu kesini bukan untuk nonton saya. Bukan untuk ngobrol di tempat ini. Engkau cari Tuhan, engkau kenal Tuhan. Kalau datang ke sini hanya ngobrol, lebih baik pulang. Engkau gak dapat apa-apa di sini. Tuhan itu seorang pribadi, dia bisa dilukai, disakitin dengan sikap dan tindakannya. Ketika engkau cari Tuhan dengan kesungguhan hati dan engkau respect dengan Tuhan, dia akan memanifestasikan pribadinya melalui hidupmu. Amin. Saya merasa ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Tutup matamu. Tuhan, tutup matanya. Fokus sama Tuhan. Saya mau berdoa. Bahwa dalam nama Yesus, setiap orang yang ada yang sakit tadi, ibu yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. And lift my hands and say, I love you. Why everything to me? And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name on high. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun dalam jamah setiap orang yang pingin mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Bukan aku tapi Engkau Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan aku tapi pribadimu sendiri. Lihat ada orang-orang yang haus dan pingin Tuhan. Pingin mengalami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Buat mereka pulang diubahkan Tuhan. Buat hatinya diubahkan Tuhan. Buat hidupnya diubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. We thank you, we praise you, we adore you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman yang nempel sampai kedalaman batin kami. Hidup kami diubahkan. Kamu berdoa setiap orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tuhan sendiri campur tangan, Tuhan sendiri jamah, Tuhan sendiri berkatin, Tuhan sendiri urap. Buat anak-anak muda ini, suatu hari menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kebangunan rohani yang powerful. Hidupnya diubahkan. Proses bentuk ajarin mereka mati terhadap diri sendiri. Hidup dalam pengurapan ilahi. Semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu diberkati. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Nanti pulang realitas kekristenanmu yang sejati baru. Kamu bisa praktek di rumahmu, di kamar doamu, di pelayananmu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu. Kau akan tampil menjadi orang yang berbeda. Dengerin baik. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Dedikasikan hati dan pikiranmu sepenuhnya. Mati terhadap diri sendiri. Amin. And God bless you.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya yang boleh melayani pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan di setiap persembahan kita. Saya mengundang Ibu Dewi Kim untuk membawakan kita dalam doa persembahan. Kita memberikan persembahan, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Peter Guntur yang telah menyadarkan kami bahwa penyembahan yang sebenarnya adalah sikap dari perbuatan kami, hati kami dari hari ke hari, dari Senin sampai dengan Sabtu. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan tubuh kita, persembahan hidup. Tubuh kita yang kudus, yang kita tidak melakukan hal-hal yang najis, free sex dan lain-lain. Kita tidak mencuri, kita tidak sampai menjambret. Kita harus berubah, hidup kudus, jangan suka gosip. Nah, inilah persembahan kita yang sebenarnya. Sekarang kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami sangat bersyukur atas pemeliharaanmu, atas segala kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan Engkau, dan menjadi berkat buat pekerjaanmu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Engkau buat berhasil. Berkatilah juga jemaat yang belum bisa memberi. Berkati jemaat Ginosko ini ya Tuhan. Tuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Berkat-Mu dari surga melimpah ke atas kami semua. Tuhan, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
Ya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, ibadah sudah selesai. Minggu depan perjamuan kudus, bahwa jiwa-jiwa semakin banyak saudara, supaya rumah Tuhan dimuliakan. Saya hanya membahas sekedar tadi mengenai pernikahan, ya, pernikahan antara suami istri, pernikahan Kristus dengan mempelai gerejanya, dengan jemaatnya. Apa rahasia yang membuat pernikahan itu langgeng seumur hidup? Angkat tangan yang tahu, saya kasih hadiah. Apa? Ya, setia bagus, tapi bukan itu yang paling utama. Hah? Taat, tapi bukan itu yang utama. Ya. Bukan itu. Nah, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jawabannya tahu nggak saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati istri. Ini ada kesaksian nyata saudara, teman saya. Ya, dia begitu dilamar sama suaminya konglomerat. Suaminya kesengsem saudara. Orang kalau sudah kesengsem jatuh hati, minta apa juga diberi. Tapi kalau nggak kesengsem, jijik tahu nggak? Jijik, nggak mau gitu. Nah akhirnya suaminya bilang, saya ingin menyenangkan hati istri apa? Yuk minta apa? Beliin rumah saya di Pondok Indah 40 miliar. Oke, kasih. Apalagi? Mobil sehari-hari, Alphard, kasih. Nah, sama kita sama Tuhan juga gitu saudara. Nah, Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Mintanya Tuhan itu apa? Next. Tadi saya tayangkan. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Keinginan Tuhan itu ini saudara. Apa? Matius 28 ayat 19-20. Coba. Itu kita harus menyenangkan Tuhan. You maunya apa? Tuhan bilang kamu harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepada ya. Enggak, Matius 28 ayat 19-20. Ini kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih, saya belum pernah satu konglomerat ya menghadiahkan istrinya gereja yang nilainya 40 miliar. Belum pernah saudara. Kalau saya maksud bicara tadi istri saya, teman saya itu orang Kristen full, bukan minta rumah saudara, minta gereja yang nilainya 40 miliar. Amin saudara, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Karena kehidupan di dunia sementara saudara. Bukan, Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan ajarlah seluruh bangsa. Berarti dari pelosok kita harus injili. Ini kehendak Tuhan. Jadi itu yang membuat kita langgeng sama Tuhan sampai mati. Yang membuat kita langgeng sama istri saya sampai mati. Karena apa saudara? Menyenangkan itu Tuhan. Ya. Memberi, cinta tanpa memberi, hanya minta doang materi meret apa bakalan cerai. Saudara. Tapi kalau saudara memberi terus, langgeng semuanya. Amin saudara. Jadi apa rahasianya? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, ibadah ini kita sudah selesai, kita tutup. Terima kasih Bapa dalam surga atas anugerah, atas firman-Mu tuh yang merubah kehidupan kita, bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah dalam roh yang berjam-jam dan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu mengeksekusi amanat agung Matius 28 ayat 19-20. Kiranya dengan pengajaran ini kita semakin bertambah-tambah supaya naik ke level yang lebih tinggi. Sekarang angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai merantau. Semua katakan amin. Nyanyi Bapa terima kasih. Tetap Terima
memberkati. Kita bisa pulang sambil bersalam-salaman.